Fans China banting jimat Giok seharga Lamborghini. Setelah gagalkan penalti Oli Romeni, media Star 63 malu besar, timnas Indonesia disambut takbir dan sapi kurban 700 kg usai lolos ke round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langit Jakarta belum sepenuhnya gelap ketika sorak-sorai ribuan supporter memecah keheningan usai peluit panjang dibunyikan di Stadion Gelora Bung Karno. Indonesia 1, Cina 0. Skor yang bagi sebagian orang hanyalah angka di papan. Namun bagi ratusan juta masyarakat di dua negara, angka itu menyimpan lautan emosi yang membuncah. Teriakan Indonesia, Indonesia menggema bersatu dengan lantunan takbir Idul Adha dari pengeras suara Masjid Al-Bina yang terletak tak jauh dari stadion. Malam itu, Jakarta bukan sekadar menjadi saksi kemenangan penting Garuda, tapi juga menjadi panggung drama terbesar di sepak bola Asia Timur. Runtuhnya mimpi Cina ke Piala Dunia 2026 dan kebangkitan epik Indonesia dari macan kertas ASEAN menjadi kekuatan baru yang menakutkan. Namun di balik pesta rakyat yang menggema di Senayan, di sudut-sudut gelap kota Jakarta, hingga ke layar-layar ponsel di daratan Tiongkok, jutaan hati para penggemar timnas Cina hancur. Beberapa di antaranya meluapkan kemarahan dengan cara ekstrem, membanting jimat giok mewah yang mereka yakini membawa keberuntungan. Salah satunya bahkan diketahui adalah giok hijau kelas Imperial, seharga mobil Lamborghini. Satu penalti, sejuta luka. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh satu momen krusial, penalti di menit ke-44. Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak terlarang. Wasit asal Uzbekistan Rustam Lutfulin tanpa ragu menunjuk titik putih. Oli Romeni, pemain naturalisasi asal Belanda, maju sebagai algojo. Di Tiongkok, layar televisi di bar-bar olahraga, rumah-rumah keluarga, dan tempat ibadah yang malam itu menyalakan siaran langsung menjadi saksi ketegangan luar biasa. Di sudut kota Guangzhou, seorang pria parubaya bernama Zhang Wei memegang erat liontin giok warisan keluarganya. Giok itu menurutnya sudah 5 generasi dipercaya sebagai penolak bala dan pembawa keberuntungan. Ketika Oli Romeni melangkah dan melepas tendangan ke sudut kiri gawang, dan bola mengoyak jaring meski kiper Han Jiaqi telah melompat dengan segala daya. Teriakan "tidak" menggema di seantero Tiongkok. Zhang Wei berdiri, matanya merah. Lalu tanpa ragu menghempaskan liontin gioknya ke lantai granit. "Jimatku gagal. Mantra leluhur kami tak mempan melawan anak naturalisasi dari Belanda itu," katanya putus asa dalam video yang kemudian viral di Douyin, TikTok versi Cina, disertai caption, "Inilah akhir era sepak bola Cina. Media Star 63, kami kena karma." Media daring Cina, sabtu.3.com, yang sebelumnya dikenal sering meremehkan kekuatan timnas Indonesia, tak bisa menyembunyikan rasa malu. Dalam artikel editorial terbarunya yang dirilis pagi hari setelah kekalahan, media tersebut menulis, "Kami pernah menyebut Indonesia macan kertas ASEAN. Kini macan itu bukan hanya tumbuh taring, tapi telah menyayat harga diri sepak bola kami. Kami kena karma." Sentimen yang sebelumnya kerap menuding Indonesia sebagai tim instan karena banyaknya pemain naturalisasi kini berubah drastis. Sejumlah jurnalis Cina yang hadir di GBK pun terdiam saat melihat langsung bagaimana atmosfer di stadion mempengaruhi mental para pemain mereka. "Aku seperti berada di medan perang," ujar jurnalis olahraga senior asal Beijing Ma Dong kepada wartawan lokal. "Mereka supporter Indonesia tak hanya bernyanyi, mereka meledak dengan energi spiritual yang tak bisa kami lawan." Fans Cina depresi dan marah besar. Kekalahan ini tak hanya mengakhiri harapan Cina lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga memunculkan gelombang depresi nasional. Di Weibo, tagar "Cina kalah lagi" dan "Jimat giok tak mempan" sempat trending selama lebih dari 12 jam. Ratusan ribu komentar menyuarakan rasa frustrasi yang mendalam. "Aku puasa makan selama seminggu demi membeli jimat giok kecil untuk laga ini. Aku percayakan nasib Cina pada benda itu. Dan sekarang, semua sia-sia," tulis akun @lianliang di Weibo. Sementara itu, beberapa fans yang datang langsung ke GBK terlihat menangis terseduh-seduh di luar stadion. Petugas keamanan bahkan harus menenangkan seorang wanita muda yang memeluk bendera Cina sambil berteriak dalam bahasa Mandarin, "Kami dipermalukan oleh negeri tropis." Tak sedikit pula yang menyalahkan Federasi Sepak Bola Cina (CFA) karena tetap mempertahankan pelatih yang dianggap gagal mengembangkan mental para pemain. Garuda menang, berkorban, dan bersyukur.
Sementara ribuan fans Cina larut dalam keputusasaan, timnas Indonesia justru tampil sebagai lambang harapan dan keberkahan. Kemenangan yang terjadi bersamaan dengan malam takbiran menjadi momen spiritual tersendiri. Pagi hari setelah kemenangan, para pemain timnas Indonesia yang tidak kembali ke hotel langsung menuju Masjid Albina. Di sana, 1 ekor sapi kurban seberat 700 kg telah disiapkan. Pemotongan hewan kurban dilakukan setelah Shalat Id, dan penyerahan sapi diwakili oleh 2 pemain, Rizky Ridho dan Reza Arya. Ini bentuk rasa syukur kami, bukan hanya atas kemenangan semalam, tapi juga karena kami diberi kepercayaan dan kesehatan untuk bermain bagi negeri ini, ujar Rizky Ridho. Yunus Nusi, perwakilan dari PSSI, menambahkan bahwa seluruh pemain, baik lokal maupun keturunan, ikut dalam prosesi kurban. Mereka bahkan sempat mengabadikan momen bersama warga sekitar dan santri yang hadir. Para pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, sampai Justin Hubner terlihat sangat bahagia dan akrab. Ini jadi bukti bahwa naturalisasi bukan hanya soal darah, tapi cinta pada merah putih, kata Yunus Nusi. Media dunia, Indonesia layak ke Piala Dunia. Setelah kemenangan epik ini, media dari berbagai penjuru dunia memberikan sorotan luar biasa. ESPN Asia menulis, Indonesia bukan lagi underdog. Mereka adalah kekuatan spiritual dan teknikal di Asia Tenggara. Mereka pantas bermain di Piala Dunia 2026. Sementara itu, The Guardian menyoroti betapa dalamnya dampak kekalahan ini bagi China. Kalah itu biasa, tapi kalah dari tim yang dulu dianggap kecil di tengah lautan manusia yang bersatu dalam agama dan sepak bola, itu membekas dalam sejarah China. China tersingkir, Indonesia melaju. Dengan hasil ini, timnas Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebaliknya, China harus menerima kenyataan pahit, tersingkir dari panggung yang mereka harapkan bisa mengembalikan kejayaan sepak bola mereka. Di Beijing, bendera setengah tiang dikibarkan di beberapa kantor fans klub lokal sebagai simbol berkabung nasional. Di sisi lain, di Jakarta, merah putih berkibar lebih tinggi, diiringi takbir dan senyum penuh harap. Penutup, ketika jimat gagal dan takbir menang. Malam itu, satu bangsa menang bukan hanya di lapangan, tapi juga di hati. Di saat giok-giok mahal pecah berserakan dan manter atap mempan, di tanah air ini doa sederhana, semangat, dan tekad bersatu dalam bentuk yang paling murni. Indonesia tak lagi hanya macan kertas. Kini mereka adalah Garuda yang sedang mengembangkan sayap menuju Amerika, Kanada, dan Meksiko untuk Piala Dunia 2026. Dan di belakang mereka ada 270 juta rakyat, serta gema takbir yang tak akan pernah padam.